Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Maulana Nur Sobri, dan juga di channel YouTube Maulana Nur Sobri, dan juga di podcast My Pod Story berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri ya guys pastinya. Oke guys, gimana kabarnya? Semoga kabarnya senantiasa dan selalu baik-baik saja ya di tengah kondisi seperti saat ini. Tapi ini jauh lebih baik dibandingkan kondisi saat kita pandemi kemarin ya kan. Meskipun sekarang kita masih endemi sih sebenarnya. Oke guys, kali ini di seri prediksi saham kita akan melakukan analisa saham ya, analisa saham berdasarkan rasio keuangan dan juga sentimennya gitu. Oke, jadi di sini saya memilih saham Java ya, Java Confit ya. Jadi kita akan memproyeksi harga saham Java Confit nanti berapa dengan ya isunya yaitu Singapore Food Agency atau SFA atau SFA ya, itu mengeluarkan izin impor ayam dan produk ayam kemasan mestinya asal Indonesia gitu. Dan dengan sentimen ini apa pengaruhnya ke saham Java tentunya. Ini kan akan menjadi sentimen yang sangat menarik gitu guys. Dan konten ini saya buat di tanggal 14 Juli 2022. Sebenarnya sih saya pengen buat di tanggal 13 Juli kemarin, tapi karena ya ada sedikit kesibukan, jadinya saya baru buat di tanggal 14 Juli 2022, tepatnya sekitar pukul 8 kurang 10 menit malam. Oke. Pastinya di disclaimer on, konten ini bukan merupakan instruksi membeli, menjual ataupun menahan sebuah varian produk investasi pastinya ya guys ya. Jadi kita akan melakukan analisa seperti biasa, dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman sudah memberikan dukungannya dengan menekan tombol like, share, subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih banget, dan yang juga meninggalkan komen dan berikan usulan saham, saya ucapkan terima kasih. Dan buat yang belum, yuk segera ditekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update dari konten Maulana Nur Sobri. Guys, yuk kita lanjut saja. Oke, seperti biasa saya di sini menggunakan, kalau rasio fundamental itu saya biasa menggunakan ini sih, RHB Smart ya, yang versi smartphone-nya pastinya. Di sini ini per tanggal 14 Juli 2022 ya guys ya. Seperti teman-teman ketahui, Java ini di hari Kamis itu ditutup di level harga Rp1.495 per lembarnya gitu, atau menguat sekitar 2,40% lah, 35 poin ya sekitar itu. Dan kita akan memfokuskan ke rasionya karena kita akan menganalisa rasionya guys gitu. Nanti kita akan juga menganalisa sentimennya sebenarnya. Oke. Di sini ada rasio ya guys ya, ada rasio IPS-nya 205,94. Kita fokus ke IPS, price earning ratio 7,26 kali, PBVS-nya 1,37 kali, ROA 801, ROE 18,87, DER juga 1,28 ya. Nah, di sini yang ingin saya tekankan buat teman-teman, nanti kita akan membandingkan dengan per industrinya dan juga rasio-rasio industrinya ya. Tapi terlebih dahulu saya ingin melihat lebih dekat lagi mengenai sentimen dari saham Java ini tadi yang saya sebutkan, bahwasanya ada sentimen positif ya di saham Java. Oke. Jadi Singapore Food Agency itu ya, itu semacam lembaga ini, mungkin perizinan atau semacam lembaga audit lah mengenai barang-barang yang import ya, yang masuk ke Singapura gitu harus diaudit dulu oleh sebuah lembaga yang disebut SFA ini, terutama untuk makanan tentunya ya kan. Jadi ternyata Jepin Java itu udah lolos penilaian otoritasnya dari pihak Singapura, baik dari segi keamanan pangannya gitu maksudnya. Jadi ini udah lolos, sehingga ini menasbihkan atau akhirnya memastikan bahwasanya nggak hanya Java sebenarnya, tapi Jepin juga itu akan melakukan ekspor ke Singapura gitu. Kalau sebelumnya sih, kalau sepengetahuan saya ya, pasar ekspor ini pangan dan ini ya, ayam dan berbagai macam bentuknya itu didominasi oleh, bukan didominasi sih, tapi salah satu pesaingnya itu adalah Malaysia gitu guys. Dan kali ini Malaysia kan ada kendala larangan ekspor kalau nggak salah. Nanti bisa teman-teman searching aja di YouTube itu, di YouTube sampai di Google ya, teman-teman tinggal searching aja. Dan kali ini Indonesia mengambil peran itu dengan kondisi seperti ini, dan akhirnya Jepin Java dan seperti main juga WMUU dan yang lain-lain juga tentunya, WMPP juga di situ juga memiliki peluang lah untuk memperluas segmen pasarnya dengan melakukan ekspor ke negara terdekat dulu, Singapura. Juga ada beberapa negara lain ya di sini seperti Timor Leste juga sebenarnya sih, kalau teman-teman baca beritanya di sini ya guys. Di sini juga ada, di sini sebenarnya udah cukup lengkap sebenarnya di sini guys. Tapi ini
Saya hanya mengutip aja sih dari berita yang ada gitu ya. Seperti ini susul Cepin Java, Widodo Makmur Unggas, tapi bukan WMU yang kan kita bahas, tapi Javanya gitu. Oke, sama ya, ini seperti di harian di portal marketbusiness.com ini juga sama ya, bisa teman-teman perhatikan sendiri. Izin ekspornya ayam juga udah clear, terus juga izin impor juga dari SMA juga udah clear, sehingga nantinya ini kan menjadi sentimen positif buat emiten itu atau untuk perusahaan pastinya. Oke guys, seperti itu sentimennya. Dan kita akan kembali lagi menganalisis rasionya. Oke, price earning rasionya yaitu 7,09. Ini saya mengambil di fitur ARO ya, yang ada di RHB TradeSmart di sini. Ini ada strategi, sinyal, dan juga value analyzer. Nah, kita ambil yang ini, yang value analyzer-nya. Nah, oke. Pertama kita mulai dari sini. Di sini keterangannya under value. Loh, kok bisa? Ya, karena kalau kita pastikan di sini price earning rasionya 7,26 kali. Ini agak beda dengan yang ada di sini ya. Kalau yang di sini ini kita membandingkan rasio emiten dengan industrinya kan, kalau rasio emiten yang ada di sisi kanan ini kan itu 7,09, sedangkan di fundamentalnya di fitur fundamental RHB ini sendiri itu 7,26 kali gitu. Agak beda 0,2 ya, 0,2 kali lah kurang lebihnya seperti itu. Ini nggak terlalu signifikan karena selama range-nya 2 sampai 12 atau sampai 15 kali, saya pikir itu masih bisa kita jadikan acuan lah. Oke, tapi jangan lupa disclaimer on ya. Seperti itu. Nah, kalau PBVS ini kan range-nya 1 sampai 2. Kalau di atas 2 itu artinya sudah over value, tapi kalau di bawah 1 itu sangat under value. Atau ya under value ya pastinya ya kan. Kalau mepet-mepet 0,9 kita masih bisa tolerir. Terus juga kalau misalnya di atas 2, 2,5 misalnya kita juga masih bisa mentoleransi juga gitu. Juga apabila nantinya itu masih di bawah rasio industrinya. Nah, seperti ini kan, ini rasio emiten terhadap rasio industrinya. Nah, kalau selama rasio emitennya itu masih di bawah rasio industri, artinya secara siklus bisnis di sisi industrial bisnisnya itu masih menarik saham ini gitu. Menarik untuk dicermati pastinya. Oke, lanjut. Di sini under value, PEG-nya 0,37 dan fair value estimasinya. Kalau secara fair value-nya di sini saham ini paling tidak dia memiliki nilai wajar atau harga wajarnya lah ya, kurang lebihnya Rp2.248,49 per lembarnya. Tapi kalau secara industri value estimasinya yaitu sampai Rp3.490,10 per lembarnya. Nah, kapan harga bisa dicapai? Sekali lagi kita bicara tentang fundamental di sini tentunya. Oke. Kita lanjutkan ke rasio bawahnya. Price earning ratio 7,09 ya. Ini masih jauh di bawah dari rasio industrinya yaitu 36,14 kali. Ini masih jauh banget guys gitu. Dan PBVS-nya terhadap industrinya juga PBV-nya ini 1,34 kali. Range 1 sampai 2. Sangat murah dan masih menarik untuk kita cermati. Terhadap 3,42 kali. Malah rasio industrinya itu 3,42 kali guys gitu. ROE-nya juga gitu. ROE-nya ini 18,87% terhadap rasio industri yaitu 5,12%. Nah, di sini guys yang ingin saya sampaikan bahwasannya adalah kalau semisal ini di atas ROE dan ROA itu di atas rasio industrinya, itu menyimpulkan sebenarnya perusahaan ini atau emiten ini itu secara bisnis itu di atas rata-rata perusahaan yang sewajarnya gitu, atau rata-rata industrinya ya. Jadi Java kalau kita bandingkan dengan WMUU, WMPP atau bahkan Cepin sekalipun, itu juga ini kalau secara rata-rata industri ROE-nya ini masih di atasnya gitu. Saya nggak bilang bahwasanya ini di atas Cepin, tapi nanti bisa teman-teman perhatikan aja, tinggal nanti teman-teman review sendiri aja nanti Cepin berapa rasionya ya kan, ROE-nya berapa, WMUU juga berapa, ya seperti itulah maksud saya. Tapi intinya sih yang ingin saya sampaikan bahwasanya kalau selama ROE si emiten di atas ROE industrinya, itu berarti secara return ekuitasnya ini masih di atas rata-rata industrinya untuk saham Java. Ini kan industrinya di pakan ternak ya kurang lebih. Dan rasio utangnya, debt equity ratio juga ini 1,28 terhadap rasio industrinya 1,30, artinya ini masih di bawah meskipun agak tipis sebenarnya ya rasio utangnya. Kalau bisa sih jangan di atas rasio industri deh, harapannya ke sana gitu. Oke, itu kalau secara kalau secara fair value-nya di sini kan estimasi kan Rp2.248,9.
harga wajarnya ya kan, fair value-nya. Tapi sekarang harga sahamnya masih di 1495. Nah, kalau kita hitung-hitung nih, kita coba hitung-hitung lagi ya dengan EPS 209 itu berapa sih harga saham, proyeksi harga saham Java paling tidak dalam waktu yang dekat ini dan relevan, mungkin bisa sampai satu minggu sampai 1 bulan ya, atau 2 bulan atau bahkan lebih. Tapi paling tidak dan estimasi saya sih harapannya yang terdekat aja dalam waktu dekat ini yang sangat realistis bisa dicapai. Ya kan, proyeksinya dengan IPS 205,94 kali ini tadi, mari kita lihat. Dan ternyata memang nggak beda jauh dari tadi ya. Kalau berdasarkan perhitungan saya sih, proyeksi harga saham Java ini di kisaran harga Rp2.281,81 per lembarnya. Ini target price-nya gitu. Ya kan? Tapi kalau berdasarkan fair value-nya ini di Rp2.248,49 per lembar. Hanya kalau setelah saya berdasarkan proyeksi saya ini paling nggak bisa lah ke Rp2.281,81 per lembarnya untuk saham Java. Nah, seperti itu guys. Tapi sekali lagi ini disclaimer on ya kan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi aja buat teman-teman untuk untuk mengenal atau mengetahui lagi tentang dunia investasi, dalam hal ini tentunya saham gitu. Dari sisi rasio fundamental dan juga untuk rasio teknikalnya kita ada di seri saham pilihan ya. Itu jadi disclaimer on, bukan perintah membeli, menjual ataupun menahan sebuah varian produk investasi, tapi ini hanya sekedar wacana aja. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi dan second opinion buat teman-teman. Oke guys, seperti itu. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Harapan saya teman-teman tetap harus memperdalam lagi tentang investasi, terutama saham. Oke guys, itu saja. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, subscribe-nya juga bagi yang belum, dan tinggalkan komen kalau misalnya ada saham yang ingin kita analisa bareng-bareng nantinya, baik itu di seri saham pilihan atau di seri prediksi saham. Oke, itu saya dari saya. Terima kasih sekali lagi. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, jaga jarak, memakai masker bagi yang sakit, dan juga rajin cuci tangan tentunya. Dan bagi yang belum vaksin juga segera divaksin. Oke guys, dan itu saja dari saya. Salam saya buat keluarga Anda semua. Mudah-mudahan kita semua dalam berkah dan lindungannya. Oke. Happy lucky, happy trading, and happy investing. Kita ketemu lagi di konten video berikutnya bersama saya Maulana Nur Sobri di channel Maulana Nur Sobri, ataupun juga di podcast My Pot Story by Maulana Nur Sobri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.